Saudari-saudaraku yang terkasih, dari manapun saudari-saudara mengikuti perayaan Ekaristi Paskah ini, bersama-sama dengan para imam dan petugas liturgi hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Paskah kepada saudari-saudara sekalian, keluarga, dan komunitas saudari-saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat merayakan Paskah meskipun dalam keadaan yang terbatas karena keadaan. Semoga keadaan yang terbatas ini tidak menghalangi kita untuk sungguh-sungguh bersyukur atas kasih Allah yang membuat hidup kita semakin bermakna. Dan kesempatan yang terbatas ini memberikan kepada kita kesempatan yang lebih lagi untuk menimba makna yang semakin kaya dari peristiwa Paskah kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus digambarkan dengan sangat jelas di dalam kisah kebangkitannya yang tentu saja tidak merupakan laporan peristiwa, tetapi kesaksian iman pribadi-pribadi yang percaya. Itulah yang dikatakan oleh Injil yang tadi kita dengarkan mengenai Yohanes. Ia melihatnya dan percaya. Buah dari kepercayaan itu adalah kesadaran bahwa kita semua, saya kutip surat Rasul Paulus, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan konsekuensinya, saya kutip lagi, carilah perkara-perkara yang di atas. Maksudnya, carilah hidup baru, sebagaimana diteladankan oleh Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit. Pertanyaannya adalah, Yesus Kristus yang seperti apa yang mesti kita teladani? Jawabannya banyak. Salah satu di antaranya adalah kita temukan di dalam khotbah Petrus yang tadi juga dibacakan dalam bacaan pertama. Yesus yang berkeliling sambil berbuat baik karena Allah menyertai Dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada lilin Paskah yang ada di hadapan kita ini, selalu tertulis tahun saat Paskah dirayakan. Sekarang yang tertulis adalah tahun 2021. Maksudnya, perayaan Paskah mesti mempunyai makna dan pesan yang relevan untuk tahun ini. Sementara itu, berbuat baik yang dilakukan oleh Yesus mempunyai makna yang sangat luas. Maka kita bisa bertanya, perbuatan baik mana yang sungguh sangat perlu terus kita usahakan di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kita sekarang ini. Kita mencoba menjawabnya berdasarkan pewartaan Petrus yang mengatakan, Yesus berkeliling sambil berbuat baik karena Allah menyertai Dia. Allah yang menyertai Yesus adalah Allah yang membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir dan membawanya ke tanah terjanji sebagai orang-orang merdeka. Dialah Allah yang mengutus Yesus Kristus untuk membebaskan kita dari dosa dan menjadikan kita anak-anak Allah yang merdeka. Itulah sebabnya Kitab Keluaran
adalah bacaan yang wajib untuk peristiwa Paskah. Kita umat Katolik di Indonesia juga yakin benar bahwa Allah yang sama menuntun bangsa kita bebas dari penjajahan dan bertumbuh menjadi bangsa yang semakin merdeka di dalam sejarah yang panjang. Sebagaimana dulu Allah menuntun umatnya keluar dari tanah perbudakan dan membawanya ke tanah terjanji, demikian juga Allah yang sama telah membebaskan bangsa kita dari penjajahan dan membawa bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Keyakinan itulah yang diungkapkan di dalam doa Pervasi Tanah Air Indonesia. Saya kutip doanya sangat indah. Sepanjang sejarah, Engkau mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Berkat jasa begitu banyak pahlawan, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Kami bersyukur kepadamu atas bahasa yang mempersatukan dan atas Pancasila, dasar kemerdekaan kami. Yang kita syukuri di dalam doa syukur agung, di dalam doa Pervasi untuk tanah air ini, adalah sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa kita yang dirangkum di dalam 3 tonggak sejarah yang paling penting. Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan dinyatakannya Pancasila sebagai dasar negara kita pada tanggal 18 Agustus 1945. Bagi bangsa kita, tanah terjanji adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalau demikian, maka salah satu pesan Paskah yang selalu penting untuk kita rawat dan dicari wujudnya secara kreatif adalah rasa cinta tanah air. Mengapa demikian? Pengamatan sepintas menunjukkan kepada kita bahwa sekarang ini ruang bersama semakin terasa dibanjiri oleh arus-arus kecil di dalam kesempitan sektoral yang berpijak pada keakuan atau kekamian, artinya kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, belum pada kekitaan, artinya kepentingan bersama bangsa dan negara. Hal ini amat jelas misalnya di dalam narasi-narasi negatif yang dalam berbagai macam bentuknya dilontarkan begitu saja, seakan-akan tanpa mempertimbangkan akibatnya bagi kebaikan bersama. Semestinya, kalau orang sadar bahwa setiap warga negara mempunyai tanggung jawab sejarah untuk merawat dan mengembangkan rasa cinta tanah air, yang disebarkan adalah narasi-narasi positif yang memuliakan martabat manusia, mempererat persaudaraan sejati, dan mendorong setiap warga untuk membangun kebaikan bersama. Landasan untuk terus merawat dan bertumbuh di dalam rasa cinta tanah air ini sudah diletakkan oleh para bapa bangsa kita yang mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Para tokoh gereja Katolik pun menanamkan nilai-nilai yang sama.
rasa cinta tanah air dalam diri tokoh-tokoh gereja Katolik dibuktikan antara lain adanya pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan revolusi lengkap. Dari hierarki ada Alberto Sugiopranoto. Dari lingkungan awam ada Ignatius Kasimo. Dari lingkungan TNI Angkatan Darat ada Ignatius Slamet Riyadi. Dari TNI Angkatan Laut ada Yos Sudarso. Dari TNI Angkatan Udara ada Agustinus Adi Sucipto. Dan Karel Satswitubun mewakili Polri lengkap. Mereka adalah contoh-contoh bagi kita semua di dalam merawat, mengembangkan rasa cinta tanah air. Marilah kita saling mendoakan agar dengan semangat Paskah kita laksanakan tanggung jawab sejarah kita, terus merawat dan mengembangkan rasa cinta tanah air dan mencari jalan-jalan kreatif untuk mewujudkannya. Dengan harapan dan semangat itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.